Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilyas, NPM 1951030297 dari kelas Akuntansi Syariah C semester 6. Di sini saya akan membuat video mengenai kasus dan penyelesaiannya tentang materi transaksi ekspor dan transaksi impor guna memenuhi nilai ujian tengah semester atau kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani. Baik, soal kasus yang pertama yaitu transaksi ekspor. PT Daihatsu menjual peralatan mobil ke perusahaan Jerman seharga 500.000 euro pada tanggal 20 Juni 2021 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Daihatsu melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 500.000 euro dengan kurs forward 1 euro seharga Rp667 untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 20 Juni, PT Daihatsu itu memiliki 670 kurs pada tanggal 19 Agustus PT Daihatsu memiliki 665 kurs. Pertanyaannya, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Untuk menjawab dan menyelesaikan kasus tersebut, kita pindah di Excel. Itu pertama, pengakuan awal, penyesuaian kurs rupiah per 20 Juni 2021. 500.000 dikali 670 hasilnya 335 juta. Berasal dari mana? Berasal dari soal, yaitu PT Daihatsu menjual peralatan mobil ke perusahaan Jerman seharga 500.000 euro pada tanggal 20 Juni 2021. Nah, PT Daihatsu ini memiliki 670 kurs. Jadi 500.000 dikali 670 hasilnya 335 juta. Selanjutnya, transaksi ekspor. Piutang dalam euro senilai 335 juta. Ada debit dan penjualan senilai 335 juta pada kredit. Selanjutnya ada penyesuaian atas transaksi forward. 500.000 kali 667 hasilnya 333.500. 333.500. 667 ini berasal dari PT Daihatsu melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 500.000 euro dengan kurs forward 1 euronya 667. Jadi hasilnya 333.500. Selanjutnya ada transaksi instrumen derivatif. Piutang kepada broker dalam rupiah senilai 333.500 pada debit. Hutang kepada broker dalam euro senilai 333.500 pada kredit. Selanjutnya ada penyesuaian kurs per 19 Agustus. Ini yaitu 500.000 dikali 665 hasilnya 332.500. Selanjutnya ada kerugian kurs senilai 2.500.000. Berasal dari mana? Berasal dari 335 juta dikurang 332.500.000. Hasilnya 2.500.000. Nah, dari sini dari kurs rupiah per 20 Juni
dan kurs rupiah per 19 Agustus. Selanjutnya jurnal kerugian perubahan kurs dalam euro senilai 2.500.000 pada debit, piutang dalam euro senilai 2.500.000 pada kredit. Selanjutnya jurnal pelunasan, yaitu kas dalam euro senilai 332.500.000 pada debit, piutang dalam euro senilai 332.500.000 pada kredit. Selanjutnya transaksi penyelesaian kontrak forward penjualan mata uang asing, terdiri dari penyesuaian kurs 19 Agustus senilai 332.500.000. Yang kedua, penyesuaian forward 333.500.000. Untuk keuntungan penambahan kurs senilai 1 juta. Ini berasal dari mana? Berasal dari pengurangan 333.500 kurang 332.500 juta. Selanjutnya kas dalam rupiah senilai 333.500 pada debit dan piutang dalam rupiah senilai 333.500 pada kredit. Selanjutnya utang dalam euro 333.500 pada debit, kas dalam euro senilai 332.500 pada kredit. Keuntungan perubahan kurs senilai 1 juta pada kredit. Selanjutnya ada memulihkan kerugian perubahan kurs sebelumnya, yaitu keuntungan perubahan kurs senilai 1 juta pada debit, kerugian perubahan kurs senilai 1 juta pada kredit. Jadi dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 1.500.000. Berasal dari mana? Berasal dari yang pertama, kerugian perubahan kurs senilai 2.500.000. Nah, ini berasal dari mana? Dari sini ya. Dari sini guys. Yang kedua, ada keuntungan perubahan kurs senilai 1 juta. Berasal dari dari sini. Selanjutnya untuk kerugian akhir hasilnya adalah 1.500.000. Ini berasal dari pengurangan 2.500.000 dikurang 1 juta ya. Selanjutnya untuk soal kasus yang kedua, yaitu transaksi impor. PT Daihatsu membeli peralatan mobil dari Amerika Serikat seharga $50.000 pada tanggal 10 Mei 2021. Pembayarannya akan jatuh tempo pada 9 Agustus 2021. Selain itu, pada tanggal 10 Mei, PT Daihatsu juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk membeli $50.000 dengan kurs 1 dolarnya seharga Rp6.580 untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 10 Mei, PT Daihatsu memiliki 6.500 kurs, dan pada tanggal 9 Agustus PT Daihatsu memiliki 6.600 kurs. Pertanyaannya, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Kurang lebih sama ya caranya. Jadi untuk menjawab dan menyelesaikan soal kasus tersebut, pindah ke Excel. Pertama ada pengakuan awal, yaitu penyesuaian kurs rupiah terhadap dolar senilai yaitu $50.000 dikali 6.570
senilai 328.500.000. Ini berasal dari mana? Dari sini, dari PT Daihatsu membeli peralatan mobil dari Amerika Serikat seharga $50.000 pada tanggal 10 Mei dengan kursnya 6.570. Transaksi impor persediaan senilai 328.500.000 pada debit, hutang senilai 328.500.000 pada kredit. Selanjutnya ada penyesuaian kurs rupiah tanggal 9 Agustus, 50.000 dikali 6.600 hasilnya 330 juta. Nah, untuk 6.600 ini ya sudah diketahui di soal. Di sini. Kemudian penyelesaian atas transaksi forward 50.000 dikali 6.580 hasilnya 329 juta. Ini juga sudah diketahui di soal. Selanjutnya ada kerugian perubahan kurs senilai 1.500.000. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari 330 juta dikurang 328.500.000. Dari kurs rupiah 9 Agustus dikurang kurs rupiah 10 Mei 328.500 hasilnya 1.500. Selanjutnya jurnal kerugian perubahan kurs dalam dolar senilai 1.500.000 pada debit, piutang dolar senilai 1.500.000 pada kredit. Selanjutnya transaksi penyelesaian kontrak forward penjualan mata uang asing. Pertama, ada penyesuaian kurs 9 Agustus senilai 330 juta. Yang kedua, ada penyesuaian forward senilai 329 juta. Nah, untuk keuntungan perubahan kurs ini senilai 1 juta, berasal dari pengurangan ini 330 dikurang 329 juta. Selanjutnya membayar kepada broker untuk mendapatkan dolar dengan jumlah dolar yang telah ditetapkan, yaitu hutang kepada broker senilai 329 juta pada debit, kas senilai 329 juta pada kredit. Selanjutnya menerima uang dolar untuk membayar hutang kepada Amerika Serikat. PT Daihatsu menerima uang dolar untuk membayar hutang ke Amerika. Nah, itu kas dalam dolar senilai 340 juta. Keuntungan perubahan kurs senilai 1 juta pada kredit, hutang dalam dolar senilai 329 juta pada kredit. Selanjutnya jurnal pelunasan hutang. Hutang dagang dalam dolar senilai 330 juta pada debit, kas dalam dolar senilai 330 juta pada kredit. Selanjutnya memulihkan kerugian atas perubahan kurs sebelumnya. Itu keuntungan perubahan kurs senilai 1 juta rupiah, kerugian perubahan kurs senilai 1 juta rupiah. Jadi dengan adanya instrumen forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 500.000. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari kerugian perubahan kurs 1.500.000 dikurang keuntungan perubahan kurs senilai 1 juta
Nah, hasilnya kerugian akhirnya nilai 500.000. Ini berasal dari mana? Dari sini. Nah, dari sini kerugian perubahan kurs. Untuk keuntungannya itu berasal dari sini, 1 juta. Nah, mungkin ya itu saja penjelasan dari soal kasus transaksi ekspor dan impor yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasannya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.